lagi dengerin podcast What's Trending. Hai, selamat pagi. Naomi Liandra hadir lagi di What's Trending. Pagi hari ini 28 Mei 2024. Tinggi pengangguran Gen Z, pendidikan vokasi masih jadi solusi. Itu yang akan kita obrolin di pagi hari ini. Angka pengangguran generasi Z jadi sorotan. Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun itu jadi pengangguran atau tanpa kegiatan. Seperti bekerja maupun mengenyam pendidikan. Padahal pemerintah tengah berupaya mewujudkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 supaya keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD) memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Prediksi tersebut dilatar belakangi pada tahun 2030-2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif juga akan mencapai 64% dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Lantas demi mengatasi angka pengangguran di usia produktif yang tinggi itu, sebagian kalangan parlemen mendorong pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi. Anggota Komisi Ketenagakerjaan di DPR RI, Irma Suryani Chaniago juga menilai hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, pendidikan vokasi bisa menyiapkan peserta didik menjadi angkatan kerja yang punya kemampuan tenaga ahli profesional sesuai kebutuhan pasar kerja. Tapi masih relevankah pendidikan vokasi memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja? Kita bahas soal ini setelah komen netizen berikut. Yang pertama komentar dari @freexx. Nganggur tapi berduit itu tidak apa. Nganggur tapi gak ada duit baru bermasalah. Lanjut @leoxx. Dominan mereka lagi pada fokus jadi gamers bang. Sepertinya lagi pada semangat push rank PUBG dan Mobile Legends. @redxx. Bikin YouTube aja dong. @usexx. Itu baru yang terdata, yang belum masih lebih banyak dari itu. Persyaratan kerja semakin gila, jurusan pendidikan menangis karena salah ambil jurusan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Wahai para pejabat, duduklah kalian, bahas masalah yang sangat besar dan rumit ini. @iraxx. Anak SMA zaman sekarang harus dididik mental yang kuat supaya bisa jadi TKI. Soalnya nggak ada yang bisa diharapkan di negeri sendiri. @fraxx. Sebenarnya potensi kerja di luar juga ada. Kalau terbuka lagi mah bisa jadi freelance aplikasi. Komputer coding itu gak mikirin jarak kerjanya karena lu kerja online di rumah. Apalagi kalau klien dari negara barat cuan banget. Coba lihat Filipina, Taiwan, Thailand, India, SDM-nya dipelihara buat kesana. Makanya second language udah bahasa Inggris sehari-hari. Mereka udah mulai gak mikirin SDA dijual buat pemasukan negara, tapi mulai jual SDM-nya. Lanjut @romxx. Harusnya yang kayak gini yang diviralkan supaya dapat respon serius dari pemerintah terhadap generasi mudanya yang pengangguran. Terakhir komentar dari @robxx. Bukan hanya pemerintahnya aja yang harus bergerak, tapi tiap Gen Z itu juga harus siap berubah. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Melanjutkan obrolan kita soal tinggi pengangguran Gen Z, pendidikan vokasi masih jadi solusi. Nah, dari pengamat ketenaga kerjaan Universitas Sumatera Utara, Agus Mida juga menganggap bahwa penting evaluasi terhadap sekolah vokasi. Menurutnya perlu diukur juga berapa banyak peserta didik sekolah vokasi siap kerja sesudah lulus. Lebih lanjut kita obrolin aja bareng pengamat ketenaga kerjaan sekaligus Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia P3HKI, Agus Mida. Penyesuaian pendidikan sesuai kebutuhan dan memperbanyak pendidikan vokasi bakal jadi solusi nggak nih Bu? Dari tingginya angka pengangguran khususnya Gen Z. Kita nggak berbicara mengenai tipikal generasi Z juga ya, karena generasi Z juga kan kalau yang saya perhatikan sebetulnya minat entrepreneur generasi Z itu cukup tinggi ya, cukup tinggi sehingga mereka sebetulnya butuh ruang untuk eksis dengan pemerintah banyak memberikan materi-materi tentang entrepreneur dan juga melibatkan mereka dalam bisnis entrepreneur yang sudah sukses. Kalau kita gunakan mungkin istilah
kerjasama lah gitu ya dengan yang sudah eksis dan dengan calon-calon pekerja ya Gen Z itu, maka tentu akan ada transfer of knowledge ya, akan ada semacam pelatihan yang sistematis terhadap sekolah-sekolah vokasi itu, sehingga ketika mereka nanti lulus sekolah mereka sudah pernah terlibat gitu kan dalam bentuk pernah magang kah, pernah ikut dalam pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah dan entrepreneur yang sudah eksis itu, sehingga mereka langsung bisa menggali potensi apa yang mereka miliki untuk dikembangkan. Kemudian ya memang harus ada sistem bapak angkat misalnya gitu ya, sistem bapak angkat yang bisa merupakan bagian dari CSR, merupakan bagian dari corporate social responsibility ya, dari usaha-usaha yang sudah eksis itu untuk membina usaha-usaha baru yang mungkin dikerjakan oleh generasi-generasi atau angkatan-angkatan kerja yang baru gitu. Kemudian sebetulnya kalau tujuan dari mendirikan sekolah vokasi ini kan mereka siap kerja. Nah ini yang harus dievaluasi. Apakah memang berapa persen sih gitu ya, berapa persen yang bisa dicapai oleh sekolah-sekolah vokasi sehingga peserta didiknya itu memang siap kerja sesudah lulus. Apabila misalnya tidak sampai 50%, nah lakukanlah evaluasi bersama. Apa yang harus dibenahi di situ? Karena saya bukan pakar pendidikan ya, makanya benahilah di situ. Karena itu pasti bisa ditelusuri ya, dan kemudian sesudah mendapatkan gambarannya tentu akan ada solusi yang bisa dihasilkan. Jadi sekolah vokasi bukan sekolahnya yang salah atau keliru ketika dia semakin banyak didirikan, tetapi tentu strateginya, kemudian pembaharuan kurikulumnya, menyiapkan laboratoriumnya, Mbak. Karena laboratorium mereka itu kan bisa di lab yang menggunakan peralatan, bisa juga labnya harus langsung kan gitu ke masyarakat. Nah jadi itu yang harus disiapkan. Kan ada juga nih tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Terus apakah UMKM membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, Bu? Ya tentu itu satu solusi, daya cipta entrepreneur kan gitu. Dari kewirausahaan yang saat ini mulai dicanangkan oleh pemerintah ya. Di kampus kita itu ada baru khusus fakultas vokasi namanya. Dan kemudian di dalamnya ada fakultas termasuk kewirausahaan itu juga baru di ilmu ekonomi itu. Nah jadi kewirausahaan itu memang diyakini menjadi salah satu yang bisa menuntaskan pengangguran karena bisa membuka lapangan kerja sehingga dia kan membuka lapangan kerja bukan hanya kemudian bisa menyerap lapangan kerja gitu. Jadi mereka disiapkan bukan untuk mencari kerja tapi untuk menyiapkan lapangan kerja. Nah terhadap mereka itu kan harus diupayakan ketertarikannya di situ. Berbagai insentif harus mulai pemerintah siapkan. Berbagai kemudahan dan fasilitas, tetapi bukan berarti kemudian kan ya lagi-lagi setiap kebijakan ataupun regulasi tentu harus dibarengi dengan penegakan. Baik, rekomendasi solusi jangka pendek atau panjang atas situasi ini? Jangka pendek, pemerintah harus bekerja sama dengan dunia industri ya untuk bagaimana agar dunia industri itu mampu menjadikan lulusan-lulusan muda ya, para pencari kerja itu untuk kesempatan magang. Kemudian untuk kesempatan diberi pelatihan-pelatihan entrepreneur. Itu jangka pendek. Maka kerjasamalah dengan dunia industri. Jangka panjang antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan juga Kementerian Pendidikan. Ini harus mulai duduk bersama untuk revisi kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Ya tentu tanpa menghilangkan hal-hal yang mendasar ya Mbak. Jangan pula tujuannya untuk mendapatkan kemahiran, mendirikan sekolah-sekolah vokasi, tapi yang dihilangkan itu nilai-nilai spiritual, nilai agama, Pancasila dihilangkan gitu. Nah itu kan keliru. Kita negara dengan ideologi Pancasila, tetapi kadangkala kita bahwa kita membangun tidak hanya membangun material, tapi juga membangun daya spiritual.
Itu saja Mbak. Jadi harus duduk bersama deh para kementerian yang terlibat untuk mengatasi pengangguran ini. Tidak hanya Kementerian Tenaga Kerja, tapi Kementerian Pendidikan, termasuk Kementerian Sosial, ya, juga Kementerian Perekonomian. Terima kasih pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Sumatera Utara, sekaligus Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia P3HKI, Agus Midah. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago menganggap pendidikan vokasi jadi solusi atasi pengangguran di negeri ini. Untuk itu, pendidikan vokasi itu penting. Maka anggaran ya untuk pendidikan vokasi itu harus menjadi yang utama. Karena inilah program yang harus dituntaskan di periode ini. Kalau enggak hancur nih tenaga kerja Indonesia ini. Ya, gajinya rendah. Karena kualitasnya rendah, maka harus ada pendidikan vokasi yang bisa membuat tenaga kerja Indonesia itu punya skill yang cukup sehingga bisa bertarung di pasar tenaga kerja domestik maupun tenaga kerja luar negeri. Namun bakal efektifkah pendidikan vokasi menjawab tantangan yang ada? Soal ini kita bahas bareng Doni Kusuma sebagai pemerhati pendidikan dan pengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Pak Doni, apa nih penyebab angka pengangguran tinggi terutama Gen Z yang nyaris 10 juta itu? Seberapa besar sistem pendidikan yang ada bisa mempengaruhi angka pengangguran? Ya, pengangguran itu kan terjadi karena tidak adanya tempat untuk bekerja bagi para lulusan itu. Jadi kalau kita berbicara masalah pengangguran, persoalannya pertama-tama menurut saya bukan pada kualitas lulusan SMK atau kualitas perguruan tingginya. Tetapi secara ekonomi makro, politik besar ekonominya, itu pemerintah gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Sehingga mereka menjadi, ya turun derajatnya, bahkan mereka yang ijazahnya SMA pun bekerjanya kayak anak SD, pakai ijazah SD, karena menjadi tenaga kerja kasar. Itu yang pertama. Jadi kalau kita berbicara masalah pengangguran, maka seberapa banyak lapangan kerja diciptakan oleh pemerintah? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, memang ada beberapa kualitas SMK kita itu yang kurang baik ya. Jadi memang ini harus diperbaiki secara total gitu. Jadi memang dari sistem pendidikan kita memang ada yang membuat anak-anak meskipun sudah belajar tidak mampu mandiri secara ekonomi. Nah ini tentu harus ada analisis dan kajian yang lebih lengkap. Karena kalau tidak ya nanti akan semakin banyak pengangguran di tingkat SMK terutama. Tapi sudahkah pendidikan kita ini inline dengan lapangan pekerjaan yang tersedia? Pentingkah untuk sejalan? Ya, di beberapa situasi kan memang beberapa pekerjaan itu sudah ada. Jadi mereka yang SMK, ketika SMK-nya itu kerjasama dengan dunia industri, maka sudah inline. Apalagi beberapa SMK yang diperbaiki itu, yang direvitalisasi itu kan kerjasamanya dengan dunia industri, dengan perusahaan otomotif, dan lain-lain. Sehingga anak-anak itu bisa mandiri maupun dia bekerja di perusahaan itu. Tapi itu sangat kecil sekali, ya tidak sampai 5% dari keseluruhan sekolah SMK di Indonesia. Sedangkan SMK lain itu bagian besar tidak memiliki alignment atau inline dengan dunia kerja. Sehingga mereka ya habis lulus SMK nyarinya ya di tempat lain, pokoknya mereka asal cari dapat pekerjaan saja. Di perguruan tinggi juga begitu, perguruan tinggi S1 itu kan memang untuk yang akademik kan lebih membekali dengan kemampuan-kemampuan dasar, bukan untuk bekerja, kecuali di politekniknya. Nah kita juga harus ngecek apakah politeknik-politeknik yang ada itu inline dengan SMK-nya gitu, karena kebanyakan SMK kita di politekniknya itu nggak ada kaitan, jadi politeknik sendiri gitu kan, sehingga itu yang membuat sistem pendidikan kita tidak bisa nyambung. Apakah perlu penyesuaian nih Pak tiap waktu terhadap kebutuhan industri dan bagaimana dengan di luar negeri? Iya, penyesuaian sekarang ini kan sudah kita hidup di lingkup global ya, sehingga pemerintah itu juga bisa menyelaraskan. Masalahnya kan kalau SMK standarnya misalkan untuk bakery, catering, kue, masa-masa di hotel, itu kan harus ada standarnya. Siapa yang menilai standar itu? Kita kan harus ikut standar global, supaya anak-anak kita kalau lulus di sekolah kita, itu bisa bekerja di hotel-hotel di kelas internasional, misalkan seperti itu. Selama ini kan tidak ada. Jadi memang harus ada penyesuaian, perbaikan-perbaikan yang harusnya radikal di tingkat SMK itu. Karena sekarang itu SMK itu banyak nggak punya laboratorium ya. Sehingga hanya istilahnya SMK sastra saja dan tidak terbangun komunitasnya. Jadi hanya belajar teori aja, nggak ada prakteknya karena bengkel dan lain-lain itu nggak ada.
Baik, anggota DPR kan dorong lebih banyak pendidikan vokasi. Nah, seberapa efektif nih mengatasi pengangguran utamanya pada Gen Z ini sendiri? Itu tidak akan efektif karena sejak kurikulum 2013 eranya Pak Emlo itu sebagai Mendikbud, posisi SMK kita itu porsinya 60-40, 60% untuk SMK, 40% untuk SMA. Sekarang ini porsinya itu 50-50 ya kan. Tetapi yang lebih banyak penganggurannya itu SMK. Jadi nggak ada gunanya memperbanyak SMK kalau tidak diperbaiki secara fundamental sistemnya. Itu hanya akan melahirkan pengangguran. Buat apa? Buat menambah-nambah SMK tetapi nggak diperbaiki kualitasnya. Karena yang penting itu SMK ini harus dicek apakah memang ada laboratorium dan praktek kerjanya. Kalau tidak ada, udah ditutup aja SMK seperti itu, dijadikan SMA. Karena perguruan tinggi dunia kerja itu lebih banyak memilih anak-anak SMA. Mengapa anak SMA dipilih? Ya karena anak SMA itu bisa berpikir kritis, bekerja sama, dia bisa mikir gitu. Sehingga dilatih sebentar saja mereka sudah bisa jalan. Mengapa banyak yang ngambil lulusan SMA daripada SMK? Karena SMK itu dia sangat teknis, melakukan satu hal, dia spesialis di situ, disuruh yang lain dia nggak bisa. Makanya kalau memperbanyak SMK, ya menjadi bumerang lagi, akan terburu lagi pendidikan kita. Sebaiknya ya SMK itu dikurangi sampai benar-benar pada titik di mana SMK yang ada itu benar-benar berkualitas dan lulusannya bisa dijamin pekerjaannya, harus ada inline. Kalau SMK ketika dievaluasi dan setelah ternyata tidak, ya itu mending ditutup. Dibalikin aja jadi SMA. Terima kasih pemerhati pendidikan dan pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.